Pada suatu hari, sebuah berita disiarkan melalui radio komunikasi. Kami memiliki tempat tertutup yang aman untuk berlindung. Berapa jumlah kalian? Apakah kalian memiliki anak-anak? Jika iya, itu akan sulit karena satu-satunya cara menuju ke sini adalah mengikuti jalur sungai. Mungkin itulah kabar yang dinantikan semua orang di masa depan yang sepertinya tanpa harapan. 5 tahun sebelumnya, ditampilkan dua saudari, Mallory dan Jessica, sedang bertengkar ringan dan penuh sindiran, dikarenakan Mallory terlalu tenggelam dalam dunianya sendiri, tidak memperdulikan bayi yang dikandung, dan bahkan sama sekali tidak mengetahui bahwa dunia sedang gempar. Dalam sebuah siaran berita, ditampilkan kekacauan yang terjadi dimulai dari Rumania, lalu menyebar ke Eropa, sampai dengan Siberia. Diperkirakan, korban mencapai puluhan ribu jiwa. Seluruh bandara dan stasiun kereta ditutup karena masih belum mengetahui penyebabnya. Pemerintah menyarankan seluruh warga untuk tetap berada di rumah. Namun, Mallory sama sekali tidak mau ambil pusing karena mungkin saja itu salah satu kegilaan Rusia dalam upaya menguasai daratan Eropa. Sebenarnya Jessica memiliki janji kencan dengan seorang pria dan berniat untuk mengajak Mallory ikut serta. Namun janji itu langsung dibatalkan karena mengetahui Mallory akan bertemu dokter kandungan. Beberapa waktu kemudian, di rumah sakit, dokter menginformasikan bahwa masa bersalin tidak lama lagi dan menyarankan agar Mallory mempertimbangkan program adopsi karena melihat sikap Mallory yang masih tidak acuh terhadap kandungannya. Tak lama kemudian, terjadi kepanikan di rumah sakit akibat seorang wanita yang terus menghantamkan dirinya ke jendela. Tentu saja, itu membuat Mallory dan Jessica panik, apalagi setelah mengetahui ternyata kegilaan Rusia telah mencapai Amerika. Kekacauan terlihat hampir di setiap sudut jalan. Orang-orang berlarian tak tentu arah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kecelakaan. Tiba-tiba saja, Jessica mengalami hal yang sama setelah mengaku melihat sesuatu. Mallory tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengikuti arah orang-orang berlari sampai akhirnya terjatuh di depan sebuah rumah. Seorang wanita mencoba menolong, namun sangat disayangkan ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Bird Box, sebuah film yang rilis di tahun 2019, disutradarai oleh Susanne Bier, ditulis oleh Eric Hesserer, serta dibintangi oleh beberapa aktor yang bisa dibilang senior dalam bidangnya. Baik, daripada berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Mallory berada di dalam rumah seorang pria baik hati bernama Greg. Beberapa orang yang lain juga berada di sana. Mereka adalah Tom, Charlie, pasangan kekasih Lucy dan Felix, Cheryl, serta si pria menyebalkan Douglas yang langsung membuat Mallory merasa bersalah karena sang istri tewas akibat menolong Mallory. Selain itu juga ada pasangan suami istri yang tidak diketahui namanya. Mereka nekat pergi meninggalkan rumah Greg setelah menerima telepon dari anak-anaknya. Entah apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Masing-masing dari mereka berasumsi, ada yang mengatakan tentang senjata pemusnah massal, ada pula yang mengatakan perbuatan iblis, penghakiman, dan akhir dari umat manusia. Namun yang pasti, semua yang menjadi korban mati akibat bunuh diri, sama seperti yang dialami Jessica atau rekan kerja Tom yang dengan sengaja mematahkan lehernya sendiri. Sementara semuanya sedang berdebat, Mallory terus berusaha menghubungi sang ibu. Tom datang menghampiri, mencoba menenangkan, dan akhirnya Mallory pun menceritakan tentang apa yang dialaminya.
3 hari telah berlalu, semua jaringan komunikasi mati kecuali radio. Seorang pria memberitakan tentang perkembangan dan sejauh ini masih belum ada kabar apapun dari pemerintah. Cheryl mencoba membuka pembicaraan demi mengurangi kepanikan, namun Douglas masih saja menyebalkan, bahkan menyinggung masalah penjatahan makanan di depan wanita hamil. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menggedor pintu. Karena mendengar suara wanita, Tom pun berniat untuk membukanya. Tentu tak sedikit yang menolak rencana tersebut, termasuk Douglas. Oleh karena itu, Mallory bergegas meraih senapan. Ternyata wanita yang menggedor pintu juga sedang mengandung dan tak lama lagi akan segera melahirkan. Wanita itu bernama Olympia. Dia mengaku selama ini mengurung diri di rumah, namun karena persediaan makanannya habis, Olympia terpaksa memberanikan diri menghampiri rumah-rumah lain sambil berharap ada penyintas yang mau menerimanya. Tentu saja ini akan menjadi masalah karena persediaan makanan mereka juga sudah menipis. Greg memiliki sebuah ide, yaitu memantau kamera pengawas yang berada di sekeliling rumah. Mungkin saja jika tidak melihat secara langsung, mereka bisa selamat, dan dengan begitu mereka bisa menggunakan kamera untuk keluar rumah dan mencari makanan. Semua pun setuju dengan rencana tersebut kecuali Douglas. Greg diikat di kursi dan dikurung dengan aman di kamar kerjanya, sementara yang lain menunggu di bawah. Pada awalnya tidak terlihat apapun, sampai-sampai membuat Greg nyaris bosan. Namun tiba-tiba saja daun-daun kering mulai berterbangan diikuti bayangan hitam yang mulai memenuhi taman. Dan malam itu, semua orang dilanda duka dan ketakutan. Masing-masing dari mereka menemukan caranya sendiri untuk melewati malam. Ada yang berusaha mengakrabkan diri, ada yang tidur, dan ada pula yang bermesraan. Namun bagi Mallory, kesendirian adalah yang terbaik. Malam itu dia kembali mendengar bisikan-bisikan misterius dan mencoba mencari sumber suaranya. Sangat disayangkan, kali ini Mallory salah. Apa yang dilihatnya sama sekali tidak membahayakan, tapi malah memalukan. Beberapa hari telah berlalu, mereka kehabisan makanan lebih cepat dari yang diperhitungkan. Mau tidak mau, mereka harus keluar rumah untuk mencari makan, dan untuk itu Charlie mengetahui tempat yang sangat cocok, yaitu supermarket tempatnya bekerja. Sebagian besar setuju dengan rencana tersebut dan memutuskan untuk ikut, sedangkan sisanya tidak. Namun pilihan tidak berlaku bagi Charlie, karena dialah yang mengerti tentang sistem keamanan supermarket. Mallory meyakinkan Charlie bahwa semuanya aman dan anggap saja ini sebagai bahan penelitian untuk menulis buku. Persiapan pun dilakukan, mereka mengecat dan menutup jendela mobil serta kamera belakang. Hanya sensor yang digunakan untuk berkendara dan pikiran positif untuk menjauhkan rasa takut. Mereka mengetahui banyak mayat yang tergeletak di jalan, namun itu hanya dianggap sebagai polisi tidur. Tiba-tiba saja sensor mendeteksi sesuatu. Off the road. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun tiba. Setelah Charlie membuka kunci dan menjelaskan lokasi, mereka berpencar untuk mengambil barang apapun. Namun yang harus diingat, ukuran bagasi sangat terbatas. Tom melakukan sesuatu yang manis, memberikan popok sebagai hadiah kelahiran Mallory. Mereka berbincang tentang kota asal dan keluarga. Mallory membuat Tom teringat akan saudarinya yang sedang mengandung anak keempat. Di sana Mallory menemukan 3 ekor burung di dalam sangkar. Lalu mendadak Douglas berteriak memanggil Mallory. Tom, Lucy, dan Charlie berkumpul mendengarkan ide gilanya untuk meninggalkan semua orang di rumah Greg karena mereka telah menemukan tempat yang tepat untuk bertahan hidup. Tentu saja ide tersebut ditolak karena mereka tidak sebrengsek Douglas. Terdengar ada yang menggedor pintu berasal dari gudang penyimpanan. Kembali Tom memutuskan untuk membuka pintu tersebut
tersebut. Namun sayangnya, kali ini niat baik Tom malah membawa petaka. Orang yang hendak ditolong adalah Fish Fingers, seorang pria gila yang merupakan mantan narapidana. Dia mengaku telah diperdaya oleh sesuatu yang disebut dengan mereka dan meminta kelompok Tom untuk melihatnya karena dunia akan segera dimurnikan. Kelompok Tom akhirnya memutuskan untuk kembali. Marah, sedih, menyesal, mungkin itulah yang dirasakan oleh mereka. Kecuali Douglas yang dengan jahatnya mengolok-ngolok kematian Charlie. He saved us, you asshole! Malam harinya, Douglas menghampiri Mallory, membicarakan tentang dua istri yang meninggalkannya karena bersikap menyebalkan, dan satu yang terus bertahan, yaitu Lydia, wanita yang menyelamatkan Mallory. Douglas mengaku bahwa dirinya tidak melihat pilihan yang lebih baik antara menjadi orang brengsek atau mati. Itu mengingatkan Mallory pada ayahnya yang menganggap diri selalu benar. Dia sangat mirip dengan Douglas, hanya saja ayah Mallory memiliki sedikit rambut. Perbincangan pun terhenti ketika mendengar suara mobil. Sangat mengejutkan, ternyata Felix dan Lucy telah membawa lari mobil sekaligus membuktikan bahwa ada yang lebih brengsek dari Douglas. Keesokannya, Mallory mulai merawat burung yang dia temukan. Pada saat peristiwa di supermarket, ketika Fish menyerang, Mallory sempat melihat burung-burung itu menjadi agresif dan sejak saat itu, dia berpikir mungkin saja burung bisa melihat bahaya yang ada di sekitar mereka. Kini hubungan Mallory dan Tom semakin dekat. Wanita itu mendengarkan cerita Tom ketika masih bertugas di Irak. Dia dan para prajurit lain sempat mengawal seorang bapak yang mengantar 4 anaknya sekolah di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Itu adalah momen yang tak terlupakan dan Tom selalu mendoakan yang terbaik untuk bapak tangguh itu. Beberapa waktu kemudian, ketika sedang mencoba menghubungi lewat radio, secara diam-diam, Olympia nekat membawa masuk seorang pria asing. Ketegangan terjadi, si pria asing memelas untuk dikasihani. Dia mengaku bernama Gary, berhasil selamat karena melarikan diri dengan menaiki kereta. Karena mengira semuanya telah aman, Gary kembali ke rumah saudaranya untuk menjenguk. Sampai akhirnya, para psikopat menerobos masuk, memaksa mereka semua melihat makhluk misterius yang dikatakan sangat indah. Semua pun merasa iba, apalagi burung-burung tidak menunjukkan sikap agresif. Beda halnya dengan Douglas yang tetap tidak setuju. Demi keamanan, dia terpaksa merebut senapan untuk mengusir Gary. Dan bagi siapapun yang tidak setuju akan dipersilahkan keluar. Get up and get. Malam itu, Douglas akan tidur di garasi. Lalu ditampilkan Olympia yang merasa menyesal. Wanita itu mengizinkan Gary masuk karena beberapa hari yang lalu dirinya juga pernah merasakan hal yang sama. Selain itu, Olympia juga meminta satu hal kepada Mallory. Jika sesuatu terjadi terhadap dirinya, Olympia ingin Mallory menjaga anaknya baik-baik. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana Mallory dan Olympia memasuki masa persalinan. Suatu kebetulan, mereka melahirkan di hari yang sama. Oleh karena itu, semuanya pun dibuat sibuk sampai-sampai melupakan Gary. Ya, awalnya pria itu hanya duduk di lantai bawah, menikmati musik sambil mengeluarkan beberapa gambarnya yang mengerikan. Lalu ketika musik berhenti, tiba-tiba saja Gary bertingkah aneh, memasukkan burung-burung ke dalam freezer, lalu membuka tirai dan kertas-kertas yang menutup jendela. Douglas mencoba mengingatkan, namun Tom masih tak bisa percaya. Sampai akhirnya setelah membuka jendela dan garasi, Gary segera naik ke atas melihat bayi Olympia dan bayi Mallory dengan tatapan bahagia. Tapi menurutnya, mereka semua akan merasa lebih bahagia lagi jika menyaksikan keindahan yang terlihat di jendela. Let me hold your baby for 1 minute! Just 1 minute! Hey, asshole! Look at me!
Sangat disayangkan, Douglas mati terbunuh. Namun, dia telah melakukan aksi kepahlawanan yang sangat berarti sehingga Tom bisa menghabisi Gary, sekaligus menyelamatkan Mallory beserta 2 bayi yang baru lahir. 5 tahun telah berlalu, 2 bayi lucu kini telah tumbuh. Setiap harinya, mereka mendapat pelajaran bertahan hidup dan bagaimana cara menghindari bahaya, serta sebuah larangan utama, yaitu tidak boleh melihat di ruangan terbuka. Selain itu, Mallory dan Tom juga terkadang mendatangi rumah-rumah terdekat, berharap bisa menemukan makanan dan obat-obatan atau sesuatu yang berguna seperti senjata, karena bahaya tidak hanya datang dari mereka yang tidak boleh dilihat, melainkan orang-orang gila yang terus memaksa untuk membuka mata. Pada suatu malam, tiba-tiba saja Tom menerima komunikasi dari seorang pria bernama Rick. Pria itu menawarkan tempat perlindungan, namun untuk sampai ke sana itu tidak mudah, apalagi jika memiliki anak kecil. Tom harus bisa melihat alur sungainya dengan jelas. Ternyata kalimat tersebut hanya sebuah kode dari Rick untuk memastikan bahwa Tom bukanlah psikopat. Kemudian Rick memberikan petunjuk, namun tidak begitu jelas, mungkin karena alasan keamanan. Sejak saat itu, sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat. Tom ingin mereka menuju ke penampungan atau shelter, sedangkan Mallory menganggap itu adalah sebuah perangkap. Selain itu, Mallory juga tidak senang dengan sikap Tom yang menceritakan keindahan dunia kepada anak-anak karena itu hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah terwujud sehingga hanya berakhir dengan kematian. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan sebuah rumah kosong yang sepertinya selama ini terkunci. Pada momen ini, pasangan itu telah berbaikan, semuanya pun bahagia menikmati sebungkus biskuit yang ditemukan sampai suatu ketika suara mobil membuat mereka bersiaga karena ada orang-orang yang datang menghampiri. Tom segera meminta semuanya keluar lewat pintu belakang, serta meminta Mallory berjanji untuk pergi ke shelter. Tom terpaksa membuka matanya demi melindungi Mallory dan anak-anak. Pada momen ini, dia menatap mereka yang terlarang dan menggunakan kesadaran terakhirnya untuk membunuh psikopat yang tersisa. Tentu saja kematian Tom membuat Mallory sangat terpukul. Namun perjuangan belum selesai karena Mallory harus menepati janjinya untuk pergi ke shelter bersama anak-anak. Masing-masing dari anak-anak belum memiliki nama. Mallory hanya memanggil mereka dengan sebutan Boy dan Girl. Boy untuk putranya Mallory, sedangkan Girl untuk putrinya Olympia. Mereka berdua dijelaskan tentang perjalanan panjang dan berbahaya tanpa Tom, serta ditegaskan semua peraturan harus mengikuti apa yang dikatakan Mallory, serta yang terpenting, apapun yang terjadi, mereka dilarang untuk membuka mata. 14 jam telah berlalu, tidak banyak hal yang terjadi. Mereka mengabaikan bisikan-bisikan yang sesekali terdengar sembari Mallory menghubungi Rick melalui radio komunikasi. Tanpa disadari, mereka sudah berada di tepi sungai, sehingga terlihat oleh psikopat yang terus meneriakkan tentang pembersihan dunia. Take your goddamn blindfold off! I've seen one. I've seen the truth. It shall cleanse the world. 10 jam kemudian, ketika sedang lelah-lelahnya mendayung, perahu mereka tidak sengaja menabrak sesuatu, sehingga membuat Boy tercebur. Mallory berhasil meraihnya, namun kini Boy menjadi sangat kedinginan dan karena selimutnya hanyut terbawa sungai, Mallory pun terpaksa meninggalkan anak-anak untuk mendatangi suara bambu yang biasanya digantung pada halaman rumah. Ternyata tempat itu adalah semacam asrama atau bangsal. Mallory tidak hanya menemukan selimut, tapi juga beberapa makanan kaleng. Lalu, tiba-tiba saja ada yang menarik benang, diikuti dengan suara-suara burung.
Ternyata mereka yang tak boleh dilihat sedang mengintai dan berusaha merayu Mallory agar membuka penutup mata. Beberapa tembakan dilepaskan sampai-sampai membuat Girl khawatir. Gadis itu pun melanggar perintah dan menyusul Mallory, lalu tiba-tiba saja untunglah yang menariknya adalah Mallory. Namun Girl dimarahi habis-habisan. Mallory benar-benar merasa kecewa sehingga tidak bisa lagi mempercayai Girl. 42 jam sudah mengarungi sungai dan kini mereka telah sampai pada titik tersulit di mana arus sungai menjadi sangat deras. Mallory menjelaskan kepada Boy dan Girl bahwa salah satu di antara mereka harus ada yang menjadi mata. Tentu saja bukan Mallory, karena jika Mallory mati, maka semuanya akan berakhir. Berkali-kali Boy mengajukan diri, namun Mallory terus menolak sampai akhirnya Girl sadar bahwa dirinya lah yang harus berkorban karena tidak diinginkan. Menyadari Girl adalah sebuah janji yang harus ditepati, akhirnya Mallory pun memutuskan bahwa tidak ada yang melihat. Anak-anak berpegangan pada perahu, sedangkan Mallory akan menyeimbangkannya. Hold tight. Hold tight, don't let go. We're gonna be okay. Meskipun sempat terbawa arus, tapi mereka semua selamat. Pada awalnya, Mallory menemukan Boy, kemudian Girl yang dengan cerdas membunyikan lonceng dan menyelamatkan burung yang mereka bawa. Jika mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rick, seharusnya lokasi penampungan sudah dekat. Mereka hanya perlu mengikuti suara burung, namun itu tidak mudah karena bisikan-bisikan semakin nyaring terdengar, sampai-sampai membuat Mallory menjadi tidak fokus dan akhirnya terjatuh. Bisikan-bisikan tersebut tidak hanya mempengaruhi Mallory, tapi juga Boy dan Girl. Kini mereka semua terpisah, anak-anak berada dalam bahaya karena mereka dirayu untuk membuka mata. Just look at me. Can I really take off my blindfold? Why that's not real? Keep your blindfold on. Listen to me. Don't take my children. Do not take my children. Boy mengatakan bahwa Girl sengaja pergi menjauh karena takut dengan Mallory yang selalu menyalahkannya. Pada momen ini, Mallory pun membuat pengakuan yang begitu mengharukan. Selama ini, Mallory sengaja mendidik mereka dengan keras agar mampu bertahan di dunia yang kejam. Tapi Mallory juga memiliki impian yang sama dengan mereka, yaitu melihat dunia, dan itu harus dilakukan bersama-sama. Akhirnya, Girl kembali setelah mengikuti suara Mallory. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan mengikuti suara burung yang semakin terdengar jelas sambil menghindari amukan makhluk yang tak boleh dilihat. Film pun ditutup dengan menampilkan Mallory, Boy, dan Girl yang tiba di shelter. Setelah mata mereka diperiksa, Rick menyambut dengan hangat dan ternyata shelter tersebut adalah bekas sekolah orang-orang tunanetra. Rick menjelaskan bahwa tempat itu benar-benar aman. Burung-burung selalu memperingatkan jika bahaya mendekat. Mallory, Boy, dan Girl sepakat melepaskan 3 ekor burung yang selama ini menjaga mereka. Lalu di sana, secara mengejutkan, Mallory bertemu dengan dokter kandungan bernama Lavam. Pada momen ini, Mallory memberikan nama Olympia untuk Girl, Tom untuk Boy, dan ya, Mallory akan menjadi ibu mereka. Apakah mereka akan berada di sana selamanya? Apakah masih ada harapan bagi manusia untuk melihat dunia? Dan tamat. Sebuah film yang luar biasa menegangkan dengan ending yang cukup mengharukan. Buat yang belum tahu, Bird Box ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Josh Mehlman. Tentu saja ada pertanyaan yang tersirat, terutama tentang mereka yang tidak boleh dilihat. Sejak awal film, sama sekali tidak ada penjelasan ataupun penampakan. Namun pada ending film, jika dicermati sambil ngopi, sebenarnya kita sedikit diberikan petunjuk tentang bagaimana mereka beraksi
deteksi, dan mungkin saja gambar-gambar yang diletakkan di atas meja oleh Gary bisa menjadi petunjuk tentang seperti apa keindahan yang para psikopat lihat. Oke, satu-satunya hal yang kita ketahui dan pasti tentang makhluk misterius adalah bahwa mereka tidak terlihat ketika tidak ada yang melihat, tetapi mereka dapat dideteksi karena ketika bergerak mereka mempengaruhi benda-benda apapun di sekelilingnya, seperti hembusan angin, daun-daun yang melayang, dan pada suatu adegan ketika mereka menghampiri Girl, terlihat rambut gadis kecil itu melayang. Makhluk misterius juga tampaknya tidak cukup kuat untuk menyakiti, menyerang manusia, atau mendobrak pintu dan jendela. Itulah yang menyebabkan makhluk misterius mengendalikan beberapa orang pengikut untuk melihat mereka. Para pengikut ini adalah para psikopat atau ODGJ yang memuja keindahan makhluk itu. Terus kenapa bunuh diri, Bang? Bukannya kabur? Ya, itu juga tidak pernah dijelaskan, tapi sejauh yang saya perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menyedihkan, seperti apa yang dilihat oleh Jess dan Lydia. Mungkin Jess tidak dijelaskan secara rinci karena wanita itu hanya terkejut. Namun beda halnya dengan Lydia, dia merasa sedih karena melihat sang ibu yang pergi. Padahal menurut penjelasan Douglas, ibu Lydia telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Perasaan sakit yang teramat sangat ini tidak mampu ditahan oleh manusia sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam kasus lain, saya juga memperhatikan Olympia. Ketika Gary membuka tirai, Olympia merasa terpuaskan seolah semua keinginan dalam hidupnya telah tercapai sehingga tidak lagi memiliki tujuan hidup. Selain itu, ada sesuatu yang berubah ketika menatap makhluk misterius, yaitu iris mata. Saya pikir saat itulah dorongan dimulai, suatu dorongan yang mustahil untuk diabaikan tetapi dapat ditahan sebentar dengan usaha yang cukup keras seperti yang dilakukan Olympia ketika menyerahkan bayinya sebelum terjun bebas, dan juga Tom yang menghabisi seorang psikopat. Dalam sebuah adegan, beberapa karakter melontarkan teori-teori tentang fenomena yang terjadi. Douglas mengira itu semacam senjata biologis, sementara Charlie menduga bahwa umat manusia sedang dihakimi dan dianggap kurang layak berada di muka bumi. Ini secara tidak langsung menjelaskan penelitiannya tentang akhir dunia. Pria itu mengutip beberapa mitos seperti Akamana, Surgat, Hulijing, dan Puka. Semuanya menunjuk ke sesuatu yang sama, yaitu iblis. Jadi makhluk itu iblis, Bang. Saya tidak bisa memastikan, tapi hampir semua petunjuk mengisyaratkan demikian. Mulai dari pengetahuan mereka tentang kelemahan manusia, seperti misalnya memanggil Mallory dengan suara Jessica, dan ketika mendekati penampungan, makhluk itu memanggil dengan suara Tom. Lalu gambar Gary menunjukkan salah satu makhluk dari The Great Old One, yaitu Cthulhu, serta diperkuat bahwa burung dapat merasakan kehadiran mereka karena dalam banyak mitologi, burung dianggap sebagai roh yang membimbing manusia ke dunia orang mati atau disebut psychopomp. Dan ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa iblis digambarkan sebagai makhluk yang sangat jahat dan mengerikan, sehingga barang siapa yang menatapnya maka akan menjadi gila. Selain mencari tahu tentang makhluk misterius, ada beberapa hal lain yang saya pelajari dalam film ini. Di pertengahan film, kita melihat Mallory dekat dengan Olympia. Ini bertujuan agar kita bisa melihat bagaimana perbedaan di antara dua wanita hamil tersebut. Dalam sebuah adegan, Olympia menjelaskan tentang dirinya yang lembut, penuh kasih sayang, dan penuh dengan rasa percaya karena selalu dimanja oleh orang tua dan suaminya. Berbeda dengan Mallory yang keras, dia dibesarkan oleh ayah yang, mohon maaf, brengsek, sehingga Mallory terpaksa harus menjaga diri sejak usia dini. Tapi justru pendidikan keras inilah yang membuatnya tetap bertahan. Dia tidak mudah percaya seperti Olympia yang menerima orang asing begitu saja sehingga nyaris menewaskan mereka semua. Pendidikan keras yang Mallory dapat juga diturunkan kepada Boy dan Girl. Bukannya tidak cinta, tapi dia takut cinta akan membuatnya merasakan sakit ketika kehilangan mereka, atau membuat anak-anak itu menjadi lembut. Alasan ini juga yang membuatnya tidak memberikan nama, melainkan hanya panggilan Boy dan Girl. Dia juga memarahi Tom yang terus menceritakan tentang indahnya dunia di masa lalu, karena kini semua itu hanyalah mimpi yang tidak akan terwujud.
dan bahkan bisa menyebabkan kematian ketika anak-anak berusaha menggapainya. Namun pada akhir film, saya pikir Mallory telah membuktikan bahwa meskipun dia menganggap mencintai itu adalah suatu kelemahan, namun di sisi lain, cintalah yang menyelamatkan boy dan girl. Sama halnya dengan kebutaan yang biasanya dianggap sebagai kekurangan, ternyata menjadi sesuatu yang melindungi dari makhluk misterius. Mereka terlihat sangat siap menghadapi masa depan di mana melakukan kegiatan tanpa melihat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, tindakan Mallory di akhir film memberikan nama kepada boy dan girl, menggambarkan bahwa tembok yang menghalangi perasaan cintanya telah runtuh. Sama halnya dengan burung-burung yang selama ini berada di dalam kotak, menggambarkan perasaan Mallory yang terkurung. Dan pada akhirnya, 3 burung itu pun dibebaskan, serta tatapan Mallory di akhir film menggambarkan harapan dan keyakinan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Segitu saja teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi hanya menjabarkan apa yang saya pahami. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!